warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian surat Al-Hujurat. Masih di inna akramakum indallahi atqakum ya. Ini pembahasan termasuk yang paling panjang nih. Baik, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum ya. Jangan kalian pernah menganggap bersih diri kalian ya, menganggap bersih. Wa a'lamu biman ittaqa, dan Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak bisa orang mengetahui ketakwaan seseorang. Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan dua hal. Larangan yang harus difahami. Yang pertama, annahu la yajuzu lil insan an yamdaha nafsahu bittaqwa. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk manusia itu memuji dirinya dengan ketakwaan. Maksudnya dia merasa yang paling bertakwa. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh orang mengatakan saya yang paling bertakwa. Gitu. Yang lain kurang. Ya. Itu dilarang. Wa yuzakkiha bil amali sholeh. Apa yang menjadikan orang itu merasa hebat dari orang yang lain dalam urusan ibadah? Ya ibadahnya. Iya. Orang kita merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain karena kita punya ibadah yang kita anggap begitu. Belum tentu ya, belum tentu. Tapi kita anggap bahwa ini lebih dari manusia biasa. Artinya lebih daripada orang-orang yang di sekitar kita. Ini bahaya. Itu juga perangkap setan ya. Perangkap setan, godaan setan itu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Baik itu amalannya, keyakinannya, pemahamannya, ilmunya, semua itu menjadikan orang dia jadi sombong. Wa yataraffa bidzalika wa yatakabbar. Dia merasa angkuh, merasa tinggi, merasa hebat. Jadinya justru ia takabur, jadi sombong. Wa yanduru ila nafsihi annahu minal muttaqin. Bahkan jangankan merasa sombong, enggak usah saya lebih baik daripada yang lain, menganggap dirinya muttaqin aja sudah dosa itu. Gitu maksudnya. Ya. Apa benar? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tiap hari Jumat kita dengar itu. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau kita disuruh berdakwah, kemudian kita jangan katakan saya belum baik. Enggak ada urusan itu dengan baik enggak baik. Ya, saya belum bertakwa bagus, saya enggak pantas ini ngomong, saya enggak pantas beri nasihat. Itu urusan yang lain. Kita punya ilmu, ada kewajiban menyampaikan dan berusaha sebisa mungkin jangan kita melanggar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu tadi. Ya, tapi apa sebabnya, konsekuensinya? Kalau bilang saya belum sempurna, iman saya, takwa saya belum bagus. Nanti kapan-kapan dia berdiri, itu seolah-olah bilang sekarang sudah sempurna iman saya. Itu nggak boleh di situ kata para ulama. Ya, dari dulu nggak mau, kenapa? Belum sempurna, belum bagus imannya. Tapi terpaksa akhirnya dia berdiri juga. Waktu dia berdiri, seolah-olah apa? Pengukuhan dari klaim dia yang dulu itu. Maka dilarang orang mengatakan, tapi ini belum selesai, ini pembahasan belum selesai, baru sampai di sini. Dilarang seorang menganggap dirinya adalah orang yang paling
bertakwa, paling takwa, ya, Allah paling yang baik daripada yang lain. Mengapa demikian? Sebab Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, ya. Huwa atqa min ghairihi, dia menganggap bahwa dia lebih baik dari yang lain. Fal alim bidzalika huwa Allah Ta'ala, karena yang mengetahui itu adalah Allah Ta'ala. Yang lain baru lihat casing luarnya aja. Nah, kita ini saling melihat gitu aja. Luarnya kayak bagus, ya Allah, mudah-mudahan bagus gitu aja, ya. Mudah-mudahan bagus. Bukan juga ini arti seperti ini dijadikan kita suudzon terus pada orang. Ya, pakaiannya aja yang Islami. Suudzon, malah nggak bagus juga ini ya. Sama juga. Nah, dilarang orang seperti itu. Jadi yang mengetahui takwa itu siapa? Allah. Allah Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khabir, maha mengetahui yang detail, yang paling lembut dalam hati, Allah tahu. Itu. Kalau penilaian itu dari Allah, maka tidak ada lagi usaha, upaya, fokus kita hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala, pujian orang nanti dibahas di sini. Boleh, tidak boleh, bisa tercela, bisa terpuji, kadang. Ya. Wa inna ma idza ra'a taufiqahu lil amal saleh wa sulukahu tariqal muttaqin fal wajib alaihi an yahmadallah. Tapi kalau kebetulan saya baik gitu ya, kebetulan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kemampuan kita untuk sholat 5 waktu, alhamdulillah, itu ucapannya ya. Tidak merasa baik tapi ucapkan alhamdulillah, begitu. Ada pujian kepada Allah Ta'ala alladzi waffaqahu lidzalik, karena Allah yang memberikan dia taufik untuk sholat 5 waktu, untuk menutup aurat, untuk meninggalkan riba, untuk berbuat baik. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak lagi kesombongan. Enggak ada sombong dari Allah kok. Ya, Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadikan kita untuk masuk cinta ke masjid. Begitu, kangen ya. Orang kalau keluar di masjid ingin hatinya balik. Itu juga ciri orang-orang yang baik. Ya, kerinduannya itu ke masjid. Ya, keinginannya datang ke masjid. Ketemu orang Islam, saudara kita. Semua ini saudara. Ya, jangan pernah mau, sekali lagi saya sering berkali-kali sampaikan itu di mana-mana. Jangan mau kita di kotak-kotak, ini yang kelompok, enggak ada. Semua ini umat Nabi Muhammad, wajib kita cintai, wajib kita sayangi, wajib kita peduli, ya. Harapannya tadi, coba bayangkan orang meninggal di tengah-tengah kita, dia baik sesama muslimin, dapat doa, nikmat itu dari Allah SWT. Ya, ada orang yang meninggal nggak ada yang mendoakan sama sekali. Itu yang disebutkan dalam hadis, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena yang masih hidup, niscaya yang mati binasa. Mati binasa gimana maksudnya? Mati binasa. Artinya dia mati, masuk dalam kubur, tidak ada orang yang mendoakan, tidak ada orang yang baik anak, tetangga dan sebagainya. Itu halak. Sudah mati binasa pula. Ya. 2. Yang baik bagaimana? Dia meninggal, pahalanya masih mengalir. Apanya? Yang dia pernah dermakan untuk masjid dipakai terus. Dia dermakan untuk sekolah, untuk hal-hal yang baik. Begitu. Minimal orang itu jangan meninggal, gitu ya maksudnya. Tapi dosanya belum mati. Gimana itu? Orang mati, dosanya belum mati. Ya, dia membangun tempat maksiat atau dia melakukan hal-hal yang dosa itu berkelanjutan. Jariyahnya orang itu tadi. Orang yang udah mati jariyahnya, jariyah dosa maksudnya. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik di sini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipuji siapa? Allah. Yang dipuji kan Allah sang pemberi. Kita ini enggak ada apa-apa kecuali dari Allah. Allahumma, kalau selesai doa tadi, selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah beri. Jika Allah memberi, tidak ada yang bisa mencegah kita.
wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau Allah yang mencegah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baik, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dimudahkan untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wala yunsabu dzalika ila nafsih, maka dia tidak pernah menisbahkan gitu ya apapun yang dia lakukan kepada dirinya. Ya. Mengapa di sini dikatakan hendaknya manusia berhati-hati dari sifat ujub. Ya. Liyahdharal insan al-ujba war-riya, ujub dan riya. Kepingin dikenal. Mengapa? Fa innahuma yufsidanil amal. Karena ujub dan riya itu akan menghancurkan, merusak amal. Amal yang banyak itu rusaknya kalau dengan ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Ya, bangga diri. Tengah malam sholat tahajud. Begitu. Kemudian buka pintu lihat tetangga pada tidur. Kasihan tetangga saya nggak ada yang tahajud. Ya, kasihan ya. RT 09 ini paling takwa saya ya. Dan saya keluar nggak ada orang, ya, nggak ada yang sholat malam ini. Oh gitu, dia merasa itu ujub, itu namanya ujub. Ujub itu nggak perlu pujian orang. Kadang-kadang sendiri bisa ujub, ya, sendiri dia bisa ujub. Saya lihat orang di masjid sujud cepat-cepat ya. Paling lama saya sujudnya nih, ya. Itu bisa ujub itu, ya, ya. Kan kita nggak pernah lomba itu lama-lamaan sujud atau apa, ya. Yang penting kita khusyuk, begitu ya. Khusyuk, hadir hatinya, begitu. Jadi ujub itu bisa macam-macam. Bahkan dikatakan ujub itu panah setan yang paling terakhir dilemparkan kepada, kalau udah nggak bisa apa-apa lagi itu dipuji orang. Begitu. Iya. Kan setan kemarin pernah saya sampaikan di sini ya. Apa senjata setan? Melarang orang untuk mengajak orang untuk kafir. Enggak mau kafir, diajak apa? Berbuat dosa besar. Dosa besar enggak langsung kalau orang sudah melakukan dosa besar, dibiarin dia terus-menerus dosa besar sampai dia mengatakan dosa besar ini halal. Ya. Korupsi dikit. Loh kan dosa besar itu korupsi, ngambil uang orang. Iya, tapi terus-menerus istiqomah. Sudah dosanya besar, terus-menerus. Akhirnya baru ketahuan ya. Karena nggak mungkin kalian begini ya. Ada orang begini, lihat Sayyidina Utsman, bertemu dengan Sayyidina Utsman. Dia baru lihat perempuan gitu. Akhirnya dia waktu melihat perempuan itu dilihat oleh Sayyidina Utsman, kamu ini baru melihat, menikmati, lagi senang-senang dengan perempuan haram, maksudnya perempuan yang haram maksudnya ya. Itu dia mengatakan, enggak wahai Amirul Mukminin, saya baru pertama kali melakukan. Sayyidina Utsman mengatakan tidak mungkin Allah itu membuka aib seseorang pertama kali dia melakukan. Itu biasanya sudah berkali-kali. Gitu. Ya. Dan kita kiaskan ini kepada yang lain. Ya. Orang kalau mencuri ketangkap itu berarti sudah beberapa kali. Gitu. Orang selingkuh kok didatengin hansip itu berarti sudah sekian kali. Gitu. Orang melakukan dosa itu kalau ketahuan itu sudah sekian kali. Ya. Jadi tadi setan pertama mengajak orang untuk apa? Kafir nggak mau, dosa besar. Kalau dosa besar nggak mau lagi, nggak mau dosa besar, dosa kecil, tawarin. Ya udahlah Pak, tolong ambil dosa kecil aja, gitu. Ditawarin sama setan. Ayo dosa kecil, apa aja dosa kecil, ya. Kemudian dosa kecil tadi, kalau dia mau ambil, ya jangan satu dong Pak, itu. Ambil yang banyak dosa kecil. Dosa kecil itu perumpamaan seperti itu. Seperti kayu, kalau dalam hadis disebutkan ya, seperti orang bawa kayu. Satu kayu, dua bawa kayu, dosa lagi,
numpuk itu kayu jadi besar, bisa nggak kita dibakar dengan kayu itu? Terbakar juga akhirnya. Begitu juga dosa besar, dosa kecil sedikit, tapi tiap hari menggunung juga itu dosa, dan itu yang dipakai untuk membakar orang tadi dengan dosanya. Kalau nggak mau dosa kecil, gitu ya. Ya, kalau dia tidak mau juga dosa kecil nggak mau, enggak, saya nggak mau dosa. Ya, dikasih yang lain. Setan nggak putus asa, kira-kira yang mubah. Begitu ya, kira-kira nanti lu kasih makruh dulu ya, kasih makruh, kasih yang syubhat ya, prosesnya begitu. Tapi di akhir nanti dia sampai urusan yang mubah pun dipilihkan oleh setan. Ini mubah, yang ini mubah juga, tapi mubah yang ini bisa menjadikan baik orang itu, mubah yang ini akan menjadikan dia masuk ke dalam dosa, dipilihkan oleh setan yang ini aja. Gitu. Enggak juga ibadah. Coba lihat tuh hebatnya setan. Ibadahnya setan nggak mau berhenti. Orang ini ahli ibadah, dipilih oleh setan. Ya, coba lihat. Duduk kita di tempat ini, maghrib sampai isya, itu dosa diampuni oleh Allah. Begitu. Fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna yuhattu. Majelis ilmu itu ada sir dan rahasia, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang bawa tasbih istighfar, astagfirullah, 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 mungkin diampunin, mungkin juga enggak. Tapi kalau orang duduk di majelis taklim, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk enggak khusyuk itu dapat pengampunan dari Allah. Ya, bahkan kalau di majelis taklim jangan terlalu khusyuk. Ya, takut tidur maksudnya. Takut pulas ya. Terlalu serius sampai dia begitu ya. Ya. Jadi dosa mubah, ibadah bahkan tadi. Ibadah setan ikut juga. Ngapain ke majelis? Misalnya, ngapain ke majelis? Duduk aja di rumah, bawa tasbih. Ya. Asalnya ibadah juga. Misal itu ibadah juga ya. Atau sholat aja di rumah. Hujan-hujan gini. Jangankan yang mustami, ya. Ini yang ngomong juga malas kadang-kadang itu. Ya. Ya. Setan itu pintar luar biasa gitu. Tapi kalau saya baca kitab atau saya ibadah di rumah sendiri, nafaknya buat saya sendiri, manfaatnya buat saya sendiri. Tapi kalau hadir buat orang lain, makanya dibikin malas itu untuk setan. Ya, kata setan nggak usah. Ini buat saya, sekarang buat antum ini, anda balik. Ya, saya sudah hadir di sini. Ya, antum juga di sini begitu. Ya. Hadir nggak ya? Ya dari dulu gitu-gitu aja. Ya, ustadznya duduk, kita duduk. Dia mau minta pengajian yang gimana nih? Yang loncat-loncat yang gimana? Udah, saya mau ibadah sendiri aja, mau sholat. Berapa sih kita kuat sholat berapa? Di rumah? Berapa? Kadang-kadang yang biasa sholat di masjid, pulang ke rumah nggak sholat. Gitu ya, karena antara masjid dan rumah itu kita lewat beberapa langkah. Setan siap semua itu menunggu, nongkrong semua. Ya. Ini bocah mau kemana ini? Kalau kata setan kita ini bocah semua. Ya. Karena dia umurnya kan ribuan tahun. Ya. Kita tua-tua gini masih bocah kata setan. Ini bocah mau kemana bocah ini? Sejadah sampai di rumah nggak sholat di sini. Kan memang afdalnya benar di rumah ya. Salat selain salat jamaah, salat sunnah bukan salat sunnah itu afdalnya di rumah. Tapi kita tahu ya. Tapi kita tahu kalau sampai rumah enggak salat. Gitu ya. Kita tahu. Tapi setan bilang afdalnya di rumah. Ayo rumah aja rumah. Gitu. Dia bilang pulang ke rumah, masuk, anak nangis, atau acara, atau ada apa, hilang sholatnya. Gitu. Itu juga pilihan setan, coba bayangkan. Setan itu enggak luar biasa setan ya, enggak pernah menyerah setan. Dari semua itu dikatakan, kalau ada orang yang dalam keadaan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, digoda apapun sudah enggak bisa, sudah sakaratul maut, itu digoda kadang-kadang dipuji. Imam Ahmad
waktu Imam Ahmad waktu mau meninggal dikatakan orang-orang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditalkin Imam Ahmad ditalkin la ilaha illallah supaya baca akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga nanti. Ya, kemudian Imam Ahmad mengatakan begini. Orang menggelengkan kepalanya. Kenapa ini? Ya. Kata, bukan saya menggelengkan, ada setan tadi bilang, setan itu memuji saya di akhir umur itu. Futtana ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, aku sudah enggak bisa menggodamu lagi. Kata Imam, enggak, belum, enggak mau, pokoknya jangan mau dipuji setan, udah pokoknya gitu aja. Ya. Futtana, ya, aku sudah kehilangan kamu. Kamu sudah lewat luput dari godaanku, wahai Ahmad. Imam Ahmad mengatakan enggak. Pokoknya jangan dipercaya setan. Fattakhiduhu aduwa. Setan itu apa? Musuhmu. Jadikanlah musuh. Jangan koncoan sama setan. Ya, jangan berteman sama setan. Enggak, ini setan lagi baik hari ini. Enggak. Pasti itu ada ya, pasti ada niat ini. Oh, pasti dia punya makar. Begitu. Nah, kalau orang Islam temanin dia. Itu yang pertama. Ya. Kemudian tidak boleh seseorang mengatakan di dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Sa'ad fi Tabaqat an Umar bin Aziz Ibnu Abdul Aziz annahu idza kana annahu kana idza khataba 'ala al-minbar fa khafa 'ala nafsihi al-ujub qata' al-kalam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kalau dia di atas mimbar radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba ada rasa ujub, senang, ujub ya, bangga diri itu tutup, nggak jadi ceramah, nggak jadi ngomong, begitu. Nah, ini kan bahaya itu. Bayangkan orang nggak pernah berpikir lagi. Orang ini bicara ini ikhlas, nggak ikhlas, takut ujub dan sebagainya. Ya. Tapi ini gambaran dari orang yang betul-betul mengkhawatirkan imannya, mengkhawatirkan. Ya. Tapi ada juga dulu dikatakan murid daripada Al Habib Ali. Habib Ali itu yang baca kitabnya Simtud Duror maulidnya itu ya. Ada bukan dari habaib dia, dari masyayikh di luar habaib. Masya Allah ya, dia mengajar di rumahnya berapa orang, tiba-tiba datang orang, besok semakin banyak. Suatu saat dia mau mengajar, lihat murid-murid banyak sekali, timbul rasa apa? Senang. Dilihat banyak, orang dulu ya, takut. Udah bubar, nggak ada pengajian lagi. Bubar saya takut ini, takut ujub, bubar. Kemudian dia bertanya kepada gurunya, kemudian bukan begitu caranya, ya, bukan dibubarin majelis, bukan, jangan dibubarin majelis, tapi rapikan hati, niatnya itu diperbaiki lagi. Itu cara menggoda. Setan goda juga, ujub tuh, ya. Ada setan, ente ujub nih ujub. Kalau kita tinggalkan, enggak, bukan begitu caranya, tapi dirubah niatnya. Bagaimana caranya? Ilmu yang mengatur ini semua. Belajar, kalau enggak belajar, enggak mengaji, nah kita masuk dalam perangkap setan jadi. Kemudian wa idza kataba kitaban fa khafa fi al-ujub mazzaqahu. Kalau lagi menulis, kira-kira tulisannya tadi bikin dia khawatir tentang keikhlasannya, langsung disobek. Begitu. Ya. Dahulu begitu para ulama kalau menulis atau apa dia sodorkan kepada gurunya, gitu, pada gurunya. Ini kira-kira ada manfaat enggak? Coba bayangkan itu. Belum ada secanggih sekarang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu abadi. Kitab Al-Jurumiyah misalnya. Iya. Kitab Nahwu Jurumiyah itu sampai sekarang dibaca. Dibaca di pesantren-pesantren enggak habis-habis. Kalau kurikulum sekolah kita kan ganti-ganti terus, iya. Semestinya kan buku yang dipakai kakaknya bisa pakai adiknya, begitu kan? Oh, enggak mau kalau begitu. Nanti datang lagi baru lagi,
Ya, nanti generasi berikutnya ganti lagi. Tapi itu kitab-kitab ilmu alat itu Jurumiyah, ya, kitab Safinah, Takrib, kitab-kitab yang kita baca di pesantren-pesantren itu nggak rubah-rubah dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa? Ikhlas itu ya, keikhlasannya itu tadi. Radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Kemudian beliau waktu mengatakan itu berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku. Bukan orang lain yang jahat. Orang dulu itu kalau ada apa-apa yang disalahkan dirinya. Itu kelebihan orang sekarang. Ya, itu kelebihan orang sekarang apa? Walaupun dia nggak sholat, itu yang disalahin ustadz. Ya, lo kamu kenapa nggak belajar? Kenapa nggak ngaji? Ustadznya sombong, nggak enak ngomongnya, ya, nggak nyambung. Lo ustadz disalahin lagi. Dia yang nggak ngaji, ustadz yang disalahin. Ya, kalau orang dulu begitu lihat seperti itu langsung dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Kita hafal ini ya, dekat dikit ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu artinya tadi. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku, jiwaku sendiri. Yang jahat itu jiwaku. Ya. Kapan itu? Kalau tadi merasakan ujub, itu untuk membuang ujub. Kalau ada ujub, Allah min a'udzubika min syarri nafsi. Jadi ada lintasan, kok saya lebih baik dari yang lain, saya begini begitu, ucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Yang kedua, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ini menunjukkan bahwa pujian kepada manusia, ya, pujian itu kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau memuji diri pasti itu nggak boleh, nggak boleh alasan apapun tidak boleh. Ya, memuji diri kita. Sekarang kita memuji orang, boleh tidak? Nah, lihat, nggak semua bilang nggak boleh, ya, atau semua bilang boleh, nggak. Ya, pertama, kalau memang orang ini orang yang baik, ya, orang ini layak untuk dipuji, ya, kita puji, boleh kita puji. Kalau memang dia menjadikan dia tidak terpengaruh dengan pujian itu tadi. Tapi kalau dengan pujian tadi akan membahayakan, nggak boleh. Dia tergantung orangnya. Ini orang kalau dipuji gimana? Masya Allah, Bapak ini adalah orang yang dermawan, baik, astagfirullahaladzim. Dia tawadhu, jangan dong, jangan ngomong begitu. Bagus berarti. Berarti dia memang nggak mau dipuji. Tapi untuk kebaikan orang, tidak boleh lebih, tapi tidak boleh lebih daripada yang seharusnya kita puji. Kalau dia baik, ya baik. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Ghumari membagi nifak itu nanti menjadi nifak itu menjadi 3. I'tiqadi atau al-kufur, munafik. Kemudian yang kedua amali, amalnya. Orangnya enggak munafik, amalnya kan munafik. 3 cirinya ya. Apabila berbicara bohong, janji tidak menepati dan berkhianat. Tambah lagi 1, 4, idza khasama fajara. Kalau bermusuhan itu berlama-lama, fajir, durhaka kalau bermusuhan. Ya. Orang punya masalah 5 tahun masih diingat-ingat juga. Masalahnya sepele, ketemu lagi, oh, itu 5 tahun yang lalu kamu nyinggung saya. Sudah 5 tahun, itu namanya jadi ciri orang munafik. Tapi ada lagi yang ketiga, ini beliau yang membagi ini tadi, namanya nifak ijtimai. Apa nifak istimewa itu? Nifak sosial. Hubungan dengan orang ini. Begitu. Ada orang tidak baik, dipuji baik. Ya. Dan biasanya ini nifak sosial dari bawah ke atas. Bawahan ke bos, rakyat ke pejabat.
Gitu. Ada pejabat, kemudian kita puji-puji, Masya Allah, sabarnya seperti Nabi Ayub. Ya, Bapak ini sabar seperti Nabi Ayub, suaranya enak seperti Nabi Daud, walaupun hurufnya salah semua. Ya. Banyak itu orang-orang banyak puji-pujian kan biasa. Masya Allah, wajahnya ganteng seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Hah? Nabi Yusuf itu perempuan lihat sampai bisa potong-potong tangannya. Ya. Ini orang nyangkul aja masih lanjut kok. Ya. Orang yang nyangkul. Ya ini nifak. Ini apa? Adil, jujur. Padahal enggak semua. Itu namanya nifak ijtimai. Ini bahaya ini. Kalau dilakukan oleh orang bodoh, itu tidak berdampak terlalu besar. Tapi apabila yang melakukan nifak ijtimai ini dari seorang ulama, dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, karena omongan dia didengar orang. Bagaimana? Apalagi tambah lagi, hasil istikharah saya bagus. Padahal dia enggak istikharah. Ya. Nah, ini semua itu nifak ijtimai, nasallallahu alaihi, ini pasti lebih bahaya lagi, ya. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi madah itu disebutkan al-madah, iyyakum wal madha fa innahu dzabah. Karena pujian itu menyembelih. Sembelih. Jadi orang yang dipuji disembelih berarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang dipuji. Tapi boleh enggak ini nanti pujian jadi? Ini yang enggak boleh ini ya. Pujian yang tidak boleh. Kalaupun gitu ya, dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Bakrah, ada madaha rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang muji orang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailak." Ya. Qata'ta unuqa sahibik. Kamu sudah potong leher temanmu itu dengan pujianmu. Ya. Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul ahsibu fulanan, ya, wallahu hasibuhu, ya. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Ahsibu, saya menyangka, saya kira orang tadi adalah menurut saya, begitu. Jangan pastikan ini orang. Menurut saya kira, analisa saya ini orang yang baik, begitu. Tapi enggak memastikan. Jadi kata Rasulullah, kalau memang harus, dia berbahaya. Tapi bagaimana nanti? Ya. Masih ada waktu enggak ini? Masih ada ya? Masih lama? Bagaimana? Tadi kan yang enggak boleh ini. Yang enggak boleh yang membahayakan puji-pujian. Tadi ya. Orang enggak jujur dibilang jujur. Masya Allah, ini orang paling jujur. Orang enggak amanat kita bilang dia itu jelas haram, itu jelas. Sekarang yang kedua, kalau memuji orang dengan pujian itu menjadikan seseorang jadi yang jadinya baik bisa turun imannya karena sombong, karena dia bangga, ini juga tidak boleh. Ya, ini kalau ini orang kalau dipuji atau dipuji berlebihan, itu saya paling takut itu kalau MC biasanya begitu ya, yang akan diisi oleh al-alim, al-allamah, berat bos, ya. Alim, ad-da'i ilallah cukup. Da'i ilallah artinya mengajak orang ke Allah. Ya, tapi alim, orang dulu bilang alim itu luar biasa alimnya. Ya. Sekarang ini siapa aja alim. Tambahin lagi al-allamah. Allamah itu ilmunya banyak. Ya. Al-bahar al-fahamah. Nanti ini kalau dibiarin tahun depan dipanggil lagi dibilang Rasulullah. Nanti ini kelewat-lewat sudah habis waliullah. Gitu ya. Nah, ini enggak boleh. Iyyakum kata Rasulullah SAW wal madah. Wa iyyakum wat tamadah. Ya, pujian. Mengapa? Al-Imam Al-Munawi mengatakan, mengapa pujian itu seperti madah? Li'annahu adzabah. Li'annahu adzabah lima fi min amilal afat fi dinil madih. Karena pujian itu membahayakan si pemuji. Si pemuji itu bahaya juga.
Ya. Gimana sebutkan? Dahabatul thadini. Ya. Kalau orang yang man tawadha'a li ghaniyin dan riwayat saleh li ghinahu dahabatul thadini. Apabila orang memuji orang yang kaya. Orang kaya ini puji. Ya. Orang yang kaya. Orang yang punya jabatan, itu pasti dipuji-puji oleh bawahannya. Ya, biar pakai baju nggak nyambung juga, wah kerennya luar biasa Pak, gitu ya, begitu, ya, ya. Kalau nggak ada yang dipuji, apalagi nih, masya Allah, Bapak ini awet muda, awet muda senang orang, karena dia mau awet maksudnya. Padahal nanti kita muda terus di surga nanti, insya Allah ya, ya, wah puji-puji itu ya, ya begitu. Orang yang memuji itu disebutkan dalam bahasa Arab badinjan. Badinjan itu terong. Orang yang suka muji-muji bilang badinjaniun, kayak badinjan, kayak terong. Gimana maksudnya? Ada orang masak raja dihidangkan terong. Orang yang melihat raja di hidangannya ada terong, maka dia puji-puji terong tadi. Ya, luar biasa. Ya, faedahnya seperti daging walaupun dia tidak bertulang. Ya, gampang ditelan, khasiatnya luar biasa. Terong yang mau dimakan dipuji-puji oleh si tukang puji itu ya. Itu ada di zaman dulu sampai sekarang ada terus itu ya. Dan itu biasa di sekeliling pejabat gitu ya. Puji-puji. Kemudian rajanya ambil, dilihat, nggak enak, nggak doyan, ya enak sate lah sama terong, masa jujur aja begitu. Tadi sudah dipuji-puji, ternyata dia nggak doyan, rajanya langsung dirubah. Terong ini dicaci-caci terong, begitu cepat ya dia tadi memuji, sebentar lagi mencela. Seperti badinjan. Jadi orang yang suka memuji bolak-balik begitu namanya badinjaniun. Badinjan apa ya? Seperti terong, gampang dia berubah-ubah. Ya, sebentar jadi daging, sebentar balik lagi jadi terong lagi. Gitu ya. Jadi pujian yang tidak diperbolehkan. Ya, pujian apa yang membahayakan? Karena membahayakan dirinya dan membahayakan orang yang dipuji. Yang puji bahaya. Ya, di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, faman sa'ana bika ma'rufan fa in kana liman yuhibbu syukra wa thana ay bihaitsu yadhhar dzalika linnas fala tamdahu. Ya, kata Imam Ghazali, kalau kamu diberikan kebaikan oleh seseorang gitu ya, tapi orang yang suka dipuji ya, suka dipuji di hadapan orang, jangan kau puji. Ya, dia senang dipuji, jangan dipuji. Nanti nggak dikasih lagi, nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih lagi, maunya dipuji lagi supaya dapat. Begitu. Jadi kalau ada orang yang pemberiannya tadi memang mengharapkan pujian, jangan dipuji. Nanti ketahuan ini ikhlas atau enggak. Gitu. Kalau setelah nggak dipuji dia masih memberi, berarti ya, insya Allah baik. Apalagi begitu ya. Memuji kedoliman itu yang paling nggak boleh, itu dosa besar. Orang berbuat dosa, kemudian kita dukung. Dosanya kita puji. Ya, misal ada orang membunuh orang yang tidak bersalah, kemudian kita katakan, masya Allah tegasnya Pak, luar biasa. Ya, ini ketegasan belum pernah ada yang seperti ini. Ya, luar biasa ini. Hati-hati. Ya, memuji kedoliman. Ini kata Imam Ghazali termasuk yang paling bahaya yang seperti ini. Ya. Karena apa? Dia nggak merasa lagi dosa. Dia akan terus berbuat kedoliman. Kita punya andil dengan pujian tadi. Kita memuji sedikit, tapi orang tadi menjadi-jadi dengan kedolimannya karena pujian kita itu tadi. Nas'alullah afiyah. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan pujian orang yang kaya. Ya. Orang yang kaya, yang soleh, kaya soleh,
baik, itu akan menghilangkan 2/3 agama seseorang. Ya, dahaba thulutha dini. Thuluth artinya 2/3. Kalau orang yang jahat dipuji gimana? Orang kaya baik, kita puji itu 2/3 karena kekayaannya ya. Tapi dia kaya berilmu, dia kaya soleh. Kita puji solehnya, kita puji kebaikannya, boleh. Ya, dulu Habib Umar Al-Hamid itu waktu belajar di Mekah, di Mekah dia mengajar hadis. Kemudian yang hadir ini dia sambil belajar disuruh mengajar begitu, menerangkan tentang hadis-hadis. Kemudian ada riwayat hadis orang miskin itu, orang kaya itu masuk surga 500 tahun setelah orang miskin. Hadis itu dibaca, yang hadir banyak orang kaya katanya. Kemudian ditanya, kenapa kok sampai sebegitu lama? Gimana ini? Ini yang tanya orang kaya semua, yang hadir kebetulan orang-orang kaya semua. Oh, kata dia, itu orang miskin masuk ke surga dulu suruh bersih-bersih. Nanti kalau dijawab gimana, suruh bersih-bersih dulu gitu katanya. Itu nggak ada di kitab, tapi nggak ada di kitab ya. Itu pengalaman orang bercerita tentang Habib Umar, katanya seperti itu. Beliau lucu ya, suka menghibur gitu. Dia bingung mau jawab apa gitu, nanti tersinggung orang kayanya gitu ya. Baik, kemudian madhur rajul muslim soleh tadi, orang yang soleh, orang yang memang dia baik, dermawan, boleh nggak dipuji? Boleh. Ya, dia memang dermawan. Kalau orang pelit masa mau dipuji? Kalau orang dia memang dermawan, dia tangannya terbuka, amalnya banyak, begitu. Tapi tetap tidak boleh berlebihan memujinya, hanya saja supaya orang tadi yang dipuji semakin semangat, diingatkan bahwa niatnya mengingatkan bahwa apa yang Bapak lakukan adalah kebaikan, teruskan, itu tujuannya. Ya, kalau tadi orang yang berbuat dosa dilarang, kalau orang yang berbuat baik diperbolehkan. Dari mana disebutkan? Rasulullah SAW menyebutkan para sahabat pujian yang baik dilakukan oleh Rasulullah SAW. Siapa di antaranya? Disebutkan di sini. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Sa'id bin Zaid mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar itu di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, wa Zubair juga di surga, Sa'ad bin Malik di surga, ya, Abdurrahman bin Auf di surga, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 9 disebutkan. Dia nggak disebut namanya, karena dia mau ngomong juga, karena dia dapat, ya, diam. Murid yang ingat menghitung, gitu. Ya, ada orang yang nggak nyambung juga, ya kan? Kita ini kalau mau tahu ngajinya itu nyambung atau nggak nyambung itu begini. Kalau ada orang lewat, ada jam bunyi, ada apa, masih lihat ada orang lewat. Di pengajian begitu biasanya. Nah, kita lagi orang ceramah lagi begini, orang masuk, lihat. Orang, kakinya 2, tangannya 2, ya. Jalannya juga biasa begitu. Kecuali kakinya itu aneh mungkin dilihat. Ini yang biasa-biasa aja kita lihat. Ada apa lihat? Begitu. Ini sahabat hitung 1, 2, 3. Padahal ada 10 orang yang dijamin masuk surga kan? Tapi disebutkan di satu tempat oleh Rasulullah SAW. Diulang lagi oleh sahabat tadi Sa'id bin Zaid, tadi disebut 9. Sahabat nangkap ini. Oh sudah 9. Yang satu siapa? Gitu. Kan kurang 1. Baru dia terpaksa karena ditanya dia bilang aku yang 1. Gitu. Ini tawaduk ya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Udah azan? Belum juga? Kenapa kok lama? Ya, ini baik. Jadi boleh nggak dipuji? Puji tadi berarti boleh. Rasulullah juga memuji orang kebaikan. Ada orang mengatakan nggak boleh puji-puji. Sampai yang lebih bodoh lagi, Rasulullah nggak boleh dipuji. Oh, kurang vitamin ini. Ya.
Ya, Rasulullah nggak boleh dipuji. Ya, itu ada larangan Rasulullah. Ya, kalau puji Rasulullah SAW. Berapa? Ada 120 sahabat yang memuji Nabi Muhammad. Ya, anta syamsun, anta badrun, tala'al badru alaina. Semua dipuji Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak ngaruh itu. Jangan bayangkan seperti kita. Orang yang lain aja boleh dipuji kalau tidak membahayakan imannya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi satu dalil dipegang dalil nggak boleh dipuji itu aja sampai Rasulullah nggak boleh dipuji. Rasulullah Allah memuji, ya Allah memuji, malaikat memuji Rasulullah SAW, para sahabat memuji Rasulullah, senang tersenyum Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi nggak ngaruh dengan itu. Sudah pujian Allah satu, nggak perlu lagi dengan manusia. Tapi manusia boleh kagum kepada kebaikan, kagum kepada kejahatan nggak boleh. Kita kagum Fir'aun, wah Fir'aun luar biasa. Nggak boleh. Kalau Rasulullah yang baik, dilihat dari sisi apanya pun baik, menarik Nabi Muhammad SAW. Wajahnya tampan SAW, aromanya wangi, tutur bahasanya lembut, ya SAW. Ya, penyayang, pengasih, mengingat kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, semua sahabat man ra'ahu badihatan habah. Setiap kali orang melihat pasti tercengang melihat keindahan wajah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita ada mobil itu kaget-kaget, kenapa Rasulullah nggak boleh? Wah bagusnya, mobil boleh. Ya, orang kaya luar biasa kayanya. Ya, dimakan 7 turunan nggak habis. Kayaknya kita puji-puji. Rasulullah kenapa nggak puji? Hah? Boleh, tidak ada. Makanya larangan memuji itu dalam hadis disebutkan bukan la tamdahuni. Bukan, jangan kalian puji aku, tapi Rasulullah mengatakan la tatruni. Nah, kita kembalikan pada para ulama. La tatruni, apa arti itra? Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itra artinya al-madhu bil batil. Pujian yang batil. Jadi kalau diartikan jangan kalian puji aku dengan pujian yang batil. Apa pujian yang batil? Menjadikan Nabi putra Allah, itu yang nggak boleh. Seperti Isa putra Maryam, jangan kalian itu anak Tuhan, itu yang nggak boleh. Pahami baik-baik bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab, walaupun Tuhan kita bukan orang Arab, gitu ya. Belajar kita bahasa Arab supaya mengerti. Beda. Di sini kalimatnya madah artinya pujian. Tapi kalau itra pujian yang batil. Rasulullah melarang la tatruni, bukan la tamdahuni. Jangan kalian puji aku dengan pujian yang batil. Dah. Selesai ya? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita iman, ya, kepercayaan yang sabat, yang kuat, dan sisa umur yang Allah berikan insya Allah untuk khidmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khidmah kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.